Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Direktur Teknik AC Milan, Paolo Maldini, mengakui bahwa sulit baginya menahan kepergian pemain kunci Rossoneri. Apalagi sejumlah klub memiliki dana tak terbatas. Maldini memastikan bahwa Milan memiliki dana yang cukup untuk mempertahankan para pemain bintang. Namun, ia tak memungkiri bahwa suatu saat jika kondisi keuangan Milan menurun, maka para pemain bintang itu akan dilepas. Kami pasti ingin mempertahankan pemain terbaik kami, tapi di hari ini tidak ada lagi pemain yang tak tersentuh. Christophe Galtier memiliki ambisi khusus yang tidak berkaitan dengan meraih gelar juara. Galtier ingin meningkatkan kekuatan mental para pemainnya. Aspek ini sudah menjadi sorotan dalam skuad PSG setiap mereka merasakan kegagalan dalam Liga Champions. Galtier mengatakan bahwa aspek ini sering dilupakan bagi pihak-pihak yang mengamati performa PSG. Sang pelatih mengatakan bahwa pengembangan aspek-aspek yang dijelaskannya tidak hanya menjadi tugasnya, tetapi juga bagi staf, analis, serta pelatih fisik. Laporan terbaru mengaitkan Juventus dengan kepindahan Remy Bensebaini. Dan sekarang dikutip Football Italia, Inter dikabarkan muncul untuk bersaing memperebutkan bek kiri Borussia Mönchengladbach. Bianconeri mencari bek kiri baru di bursa transfer Januari setelah Alessandro gagal meyakinkan Massimiliano Allegri baru-baru ini. Kontrak Bensebaini saat ini berakhir dengan Mönchengladbach musim panas mendatang dan dia bisa direkrut pada Januari dengan harga sekitar 5 hingga 8 juta euro saja. Atletico Madrid dikabarkan ingin menggait defender Barcelona, Gerard Piqué, pada bursa transfer Januari mendatang. Pelatih Los Rojiblancos, Diego Simeone, dikabarkan memerlukan pemain bertahan lagi, dan Piqué sedang jarang mendapatkan menit bermain di Barcelona. Di sisi lain, transfer ini bisa menguntungkan Barcelona karena menyingkirkan tagihan gaji besar. Kendati demikian, Piqué tampaknya lebih suka membiasakan diri sebagai pemain cadangan Barcelona ketimbang menjadi anak buah Simeone di Atletico. Legenda Arsenal, Thierry Henry, mengakui bahwa dia salah satu yang tidak suka dengan kehadiran VAR di sepak bola. Henry mengatakan teknologi itu membunuh permainan sepak bola. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Arsenal itu merasa VAR malah memancing kontroversi baru dan tidak meredakan pertanyaan mengenai keputusan wasit. Menurut Henry, ketidakpastian keputusan VAR membuat selebrasi tertunda. Barcelona membidik gelandang asal Portugal yang bermain untuk Wolverhampton, yakni Ruben Neves. Pemain itu diincar untuk jadi bagian Barca pada musim depan. Sebagaimana diberitakan oleh BBC, ketertarikan Xavi pada Neves benar-benar serius. Apalagi, masalah di sektor gelandang Barcelona tidak kunjung usai. Kehadiran Neves diharapkan bisa menjadi pengganti Sergio Busquets yang dikabarkan akan pergi meninggalkan Barcelona akhir musim ini. Mantan pemain klub Liga Inggris Everton, Diniar Bilyaletdinov, telah dipanggil untuk bertugas di tentara Rusia. Lelaki berusia 37 tahun itu, yang juga ex-pemain timnas Rusia, menerima panggilan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi parsial di mana dia bertujuan untuk memanggil 300.000 tentara setelah invasi ke Ukraina. Penyerang tajam Arsenal Gabriel Jesus mengaku merasa merdeka bermain di bawah Mikel Arteta. Dia mengaku meninggalkan Manchester City musim panas lalu karena membutuhkan perubahan setelah 5 tahun di Stadion Etihad di bawah asuhan Pep Guardiola. Pemain berusia 25 tahun itu memuji gaya permainan Arteta yang sebelumnya melatih Jesus saat menjadi asisten Guardiola di Manchester City. Ayah Erling Haaland, Haaland, memberi indikasi bahwa putranya kemungkinan tak akan memperkuat raksasa Premier League Manchester City untuk waktu yang lama. Menurut ayahnya, Erling Haaland mungkin hanya bertahan sebentar di City karena masih ingin menaklukkan liga top lain. Dia sudah memiliki 2,5 tahun di Jerman, mungkin nanti sama juga 2,5 tahun di Inggris, Spanyol, Italia, dan juga Prancis, ucap ayah Haaland.
Agen Arthur Melo yakni Federico Pastorello mengatakan jika kliennya perlu diberi waktu untuk bisa membuktikan diri bersama Liverpool. Seperti diketahui, Arthur sama sekali belum bermain di Premier League sejak dipinjam dari Juventus akhir Agustus lalu. Sang agen mengatakan ada banyak alasan terkait kurangnya waktu bermain kliennya sejauh ini. Salah satunya karena Arthur jarang dimainkan musim lalu sehingga mempengaruhi kondisi fisiknya. Dari lanjutan Liga Jerman, Bayern Munchen sukses permalukan Bayer Leverkusen di Stadion Allianz Arena Sabtu dini hari tadi. Tak tanggung-tanggung, Die Roten menang besar 4-0 atas tamunya itu. 3 gol dilesakan Bayern di babak pertama melalui aksi Leroy Sané di menit ketiga, Jamal Musiala di menit ke-17, Sadio Mane di menit ke-39, dan tambahan 1 gol dari Thomas Müller di penghujung babak kedua. Atas hasil ini, Bayern naik ke posisi kedua klasmen dengan nilai 15 poin. Manchester United memborong 2 gelar individu di bulan September 2022 dengan Erik ten Hag terpilih sebagai manajer terbaik, sementara Marcus Rashford sukses sebagai pemain terbaik Premier League. 2 kemenangan atas Leicester dan Arsenal di bulan September tampaknya cukup meyakinkan para pemilih untuk memilih pelatih asal Belanda itu sebagai yang terbaik. Sementara di bulan kemarin, Rashford menjadi bintang MU dengan sumbangan 2 gol dan 2 assist. Dikutip Talksport, Chelsea dilaporkan bisa memboyong penyerang RB Leipzig Christopher Nkunku musim depan. Mantan pemain PSG itu disebut sudah menjalani tes medis rahasia di Jerman yang dihadiri oleh dokter spesialis ortopedi The Blues. Lewat kerja-kerja jalur belakang, Chelsea berharap mereka sukses mencuri start dalam perburuan Nkunku yang musim ini mampu melanjutkan produktivitasnya dengan 6 gol dan 1 assist dalam 11 laga. Arsenal mengumumkan bahwa kerjasama mereka dengan aparel olahraga terbesar Adidas telah diperpanjang hingga 2030. Arsenal bekerja sama dengan Adidas di awal musim 2019-2020 bersatu kembali setelah 25 tahun. Kemitraan yang diperpanjang akan meningkatkan fokus pada Arsenal Women dengan peningkatan hak pemasaran yang akan membawa exposure global yang lebih besar untuk tim dan pemain. Jurgen Klopp meyakini anak asuhnya di Liverpool, Trent Alexander-Arnold harusnya menjadi pilihan yang mudah bagi tim nasional Inggris setelah baru-baru ini dicoret oleh Gareth Southgate. Klopp gak habis pikir. Ia pun sedikit geram ketika mendapat pertanyaan soal kemungkinan Arnold absen di Piala Dunia 2022. Menurut Klopp, media sebaiknya tidak berandai-andai karena skuad Inggris di Piala Dunia 2022 baru diketahui saat turnamen dimulai. Manchester City menjamu Manchester United dalam Liga Inggris Minggu 2 Oktober. Pep Guardiola selaku pelatih City punya catatan apik kala bertemu Setan Merah. Dalam 20 pertandingan melawan MU, Guardiola menjalaninya di derby Manchester sebanyak 16 kali. Ada 2 laga dengan MU dimainkan Guardiola saat melatih Bayern Munchen, 2 sisanya bersama Barcelona. Guardiola sudah mencatatkan kemenangan atas MU sebanyak 11 kali. Dalam laga lainnya, Guardiola 6 kali tumbang dan 3 kali imbang. Jelang laga melawan Manchester City di Etihad Stadium, manajer MU Erik ten Hag menegaskan fokus timnya bukan hanya Erling Haaland. Diakuinya, Haaland adalah salah satu striker berbahaya di Premier League. Kami tidak bermain melawan Haaland, kami bermain melawan Manchester City. Mereka punya tim lebih dari 11 pemain, tapi kami juga yakin pada kemampuan kami. Dan jika kami tampil sebagai tim menguasai bola, maka Anda bisa mengalahkan lawan seperti itu, tutur Ten Hag. Erik ten Hag tetap mendukung Harry Maguire yang mendapatkan banjir kritikan atas performanya. Dia percaya kapten Manchester United itu bisa membalikan keadaan. Ten Hag sendiri saat ini lebih memilih menurunkan Rafael Varane dan Lisandro Martinez sebagai bek tengah MU ketimbang Maguire. Kendati demikian, Maguire diakuinya tetap berkontribusi buat tim meski tak mendapat kesempatan bermain. Dilansir Sky Sport, klub kaya raya Liga Inggris Newcastle United telah mencapai kesepakatan untuk merekrut penyerang remaja Garang Kuol dari klub Liga Australia, Central Coast Mariners.
Penyerang asal Australia itu sendiri baru akan bergabung dengan klub Liga Inggris itu pada bursa transfer Januari 2023. Pada musim 2021-2022 lalu, Manchester United sempat digadang-gadang bisa menjadi pesaing juara Liga Inggris saat datangkan Jadon Sancho, Rafael Varane, dan Cristiano Ronaldo. Naasnya, The Devils justru kesulitan menjaga kondisi performa konsistennya. Menanggapi penampilan buruk MU di musim itu, Paul Scholes justru menyoroti keputusan klub yang datangkan Sancho dan Varane setelah melihat keduanya tidak menunjukkan kualitas terbaiknya seperti saat membela mantan klubnya. Xavi Hernandez frustasi karena pemain Barcelona bertumbangan di jeda internasional. Tapi, Xavi enggan menyalahkan siapapun. Ada 4 pemain yang cedera selama membela timnas, yakni Memphis Depay, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, dan Jules Koundé. Ini belum menyertakan Hector Bellerin yang juga cedera saat sesi latihan beberapa hari lalu. Xavi cuma bisa berharap 4 pemain selain Araujo bisa lekas kembali untuk tampil di El Clasico 2 pekan lagi. Bintang Atletico Madrid Antoine Griezmann memberi pujian kepada Kapten Koke menjelang momen bersejarah sang gelandang di akhir pekan ini. Los Rojiblancos akan bertandang ke Ramon Sanchez Pizjuan untuk menghadapi Sevilla. Koke bersiap untuk memecahkan rekor penampilan terbanyak sepanjang masa di Andalusia untuk Atletico. Koke akan mengambil alih rekor sebelumnya yang ditorehkan Abelardo Rodriguez dengan laga ke-554-nya untuk Atletico sebagai bagian dari 14 musimnya di tim utama. Manajemen Barcelona memastikan bahwa cedera yang diderita Koundé tidak parah dan hanya butuh waktu beberapa pekan istirahat untuk memulihkan cederanya. Koundé justru sudah terlihat mengikuti sesi latihan pada hari Kamis 29 September waktu setempat. Hal ini membuat para fans berharap Koundé bisa segera merumput. Koundé berusaha keras untuk segera pulih dari cederanya demi bisa bermain di El Clasico pertamanya 16 Oktober nanti. Kelompok hak asasi manusia Open Stadiums telah meminta FIFA untuk mendepak Iran dari putaran final Piala Dunia 2022 Qatar. Desakan terhadap FIFA tak terlepas dari perlakuan pemerintah Iran terhadap perempuan. Open Stadiums telah berkampanye selama beberapa dekade terakhir agar perempuan diizinkan untuk menghadiri pertandingan sepak bola di Iran. Selain itu, Open Stadiums juga menyoroti pelanggaran HAM yang disebabkan kematian seorang wanita berusia 22 tahun bernama Mahsa Amini. Menurut laporan dari 90 Min, Kylian Mbappe disebut menyetujui pandangan Direktur Luis Campos terkait kinerja PSG sepanjang bursa transfer. Campos sebelumnya diklaim menyatakan bahwa PSG gagal pada bursa transfer musim panas 2022 lalu. Mbappe menyesali kegagalan klubnya untuk mendatangkan penyerang tengah dengan kualitas tinggi. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!